Ya, selamat pagi. Kita mau ke Geopark Ciletuh. Hari ini kita road trip. Kali ini kita mau ke Geopark Ciletuh dari Bekasi ke Geopark Ciletuh, itu sekitar 150 kilo. Jarak tempuhnya 3,5 sampai 4 jam. Kali ini kita pakai Kia Picanto, New Kia Picanto ya. Jadi kita mau tahu juga berapa konsumsi BBM yang dikeluarkan kalau kita dari Bekasi ke Geopark Ciletuh. Itinerary-nya kita hari ini kita berangkat jam 6:30. Sebetulnya kita harusnya berangkat jam 5 pagi. Kita baru mau berangkat jam 6:30. Kenapa kemarin jam 5 pagi? Karena harusnya kita ngindarin macet di Cibadak, karena Cibadak itu biasanya macet total. Oke, kita full to full ya. Ini tripnya udah di trip meternya udah kita bikin, trip meternya kita dibikin 0. Ini flow kita di SPBU nih. Duitnya berapa? Ini SPBU Kranggan. Kita ngisi fullnya di angka sekitar 25 liter. Kita Pertalite ya. Kamis 14 Mei pas lagi libur long weekend, udah pasti macet banget. Jadi kita lihat nanti macetnya seperti apa. Tadi mau contoh gue ceritakan diri kan Oke, kita masuk ke pintu tol gate Jatikarya 2 di jam 6.45. 45 di Jatikarya 2 ya. Kita jam 7.15 masuk ke gerbang tol Ciawi. Udah lumayan padat tadi. Berangkatnya jam 6, padahal berangkat jam 6:30 ya, 6.45 tadi itu. Tapi udah lumayan padat di jalan. Gak tahu kalau orang yang berangkat jam 8 pagi atau jam 7 mungkin akan lebih padat lagi di Jagorawinya, di tol Jagorawinya. Kita nanti keluar tol Cibadak, terus lewatnya kita motong jalan. Kita nanti keluar tolnya Cibadak, terus kita nanti langsung motong lewat Cikidang. Nah, nanti Cikidang itu jalurnya meliuk-liuk. Jadi kalau yang pada mabok, pada beli tolak angin sama antimo. Nanti sampai Cikidang, jalur dari Cikidang sampai Pelabuhan Ratu itu jalurnya meliuk-liuk terus. Pangandaran. Oke, ke Pangandaran betul. Oh, air kabut ya. Enak banget, adem dilihat ya. Kayak lagi di gunung. Iya. Jarak pandangnya kayak sedikit. Iya. Tuh mobil depan nggak kelihatan ya. Iya. Ini adem banget dia di luar ya. Ini berkabut dek, berkabut dek. Tidur. Semuanya tidur. Padahal ini indah banget ini. Iya. Kayak di Silent Hill. Kayak lagi bukan di Indonesia tuh. Kayak di game Silent Hill. Iya. Ini bukan polusi kayak yang di Jakarta ya guys. Ini kabut. Kita keluar 7.30, kita udah keluar di Cibadak ya. Jadi kita berangkat setengah 7.30 udah keluar Cibadak. Berarti sekitar 1 jam pas kalau dari rumah ke arah di Cibadak ini ya. Ini kalau di Gmap jam 7.30 udah kelihatan macet di depan nanti di jalan rayanya. Udah mobil depan nih kayaknya mau road trip juga nih. Pelatih Cirebon ya. Dari Cirebon. Yuk, kita di gerbang tol Parung Kuda jam 7.30. Jadi 1 jam dari Kranggan tadi. Kita udah keluar gerbang tol Parung Kuda. Depan ini Xenia-nya kayaknya mau camping road trip, itu kayaknya BBM deh. Masa iya bawa BBM sih? Mungkin bawa air kali. Oh, itu outdoor buat air tuh. Mau
camping depan. Nanti kita juga total ya berapa harga tol kalau dari arah Bekasi, lalu BBM-nya berapa. Tuh kiri, kalau kanan Cidahu, kiri Pelabuhan Ratu, Ciletuh, Situ Gunung, ke kiri. Udah berarti deh. Ya, ke sini. Nah ini guys nih, kita biasanya macet di sini nih. Betul sekali, langsung macet. Padahal baru jam 7.40 macet guys. Jadi saran kalau yang mau ke Geopark Ciletuh, seatbelt udah ya. Geopark Ciletuh berangkat lebih pagi, jangan terlalu siang. Karena kalau siang ya gini di Cibadaknya macet. Kita macet banget guys, dari 7.30 sampai jam 8 kita ngerayap, jalanannya ngerayap bener-bener stop and go, stop and go, stop and go. Seperti diprediksi di kita di mana kita keluar Cibadak ya, kita keluar Cibadak macet total. Mesti lebih pagi kalau yang mau ke arah Geopark Ciletuh ya kan Bum, mesti berangkat jam 5. Oke, kita sudah belok ke arah Cikidang jam 8:10. Nah ini jalannya udah mulai meliuk-meliuk sampai nanti Pelabuhan Ratu, meliuk-meliuk terus. One hour later. Kita jam 9.10 kita berhenti di tempat es kelapa dulu. By the way ini kita naik Karimunes Kia Picanto. Kita naik Kia Picanto. Ini tempatnya juga bagus. Bisa buat rest. Soalnya anak-anak udah pada mabok. Pada mabok, jalannya kelak terus. Jam 10 pas kita udah masuk ke kota Pelabuhan Ratunya ya. Ini kita udah masuk ke Pelabuhan Ratunya, jadi udah masuk ke keramaian lagi. Tapi gak lama kita langsung masuk ke kayaknya ada buah jatuh deh. Kita
Sukabumi. Belok kiri, jalan terus. Nah, ini belok kiri. Kalau lurus ke arah pantai, kita belok kiri. Ya, sampai di patokannya ada masjid di hijau ini. Terus nanti ke kanan ada belokan yang nyebrangin jembatan karena kalinya kali besar. Setelah masjid hijau itu akan ada belokan ke kanan. Nah, situ ada Geopark Ciletuh 60 kilo, Ujung Genteng 81 kilo lagi. Jadi kita arah Geopark Ciletuh masih 60 kilo lagi. Di situ berapa kilo kali? 34 kilo. Oh, 34 kilo doang. Nah, ini belok kanan. Kita ke Ciletuh. Nah, ini ngelewatin jembatan, guys. Ngelewatin jembatan. Kalinya besar. Oke, dari sini masih 30 something kiloan lagi. Kalau di Google Map masih berapa jam? Berapa menit? 1 jam 3 menit. 1 jam lagi dari sini. Oke. Kita udah menuju jalan Geopark Ciletuh. Tadi ada di persimpangan ada tulisan kayak dilarang masuk gitu ke kanan. Nah, itu justru ke kanan, belok ke kanan menuju Geopark Ciletuh. Kita juga nggak tahu kenapa ada tulisan dilarang masuk gitu. Tadi ada pungli-pungli gitu, tadi nggak kerekord.
cakramnya tuh. Cakramnya molos, akhirnya disiramin cakramnya sama abang-abang supaya remnya tetap aman. Karena kalau motor matic rentan los remnya. Ini ya beda. Ya bentar, ini ada duitnya nggak sih? Itu di mana? Ada duit dari mana mana? Itu di mana? Kan. Sampai. Jalannya terjal. Kalau motor-motor matic pada disiramin si remnya, soalnya panas pasti remnya ini. Jadi juga ngerem terus nih. Bukit Soca, oh ini Bukit Soca. Yang terakhir di itu ya. Jadi pertama masukin itinerary Bukit Soca. Wih, pantai itu Bersih lagi. Gak ada orang lagi kan? Iya, ini kan masuk UNESCO. Iya, bersih ya. Nyampe kita. Enggak, bukan orang. Widih, rame betul. Dapat bak. Oh, itu tuh geng itu ya? Geng motor. Oke, kita sampai guys. Kita Palembang. By the way, kita sama sekali nggak ada HTM ya, nggak ada dipungut biaya apapun nih. Iya, gratis. Oh, ini dia yang kata gratis itu ya, yang tutup-tutupan itu ya dia. Parkir apa? Parkir ke sana? Sana aja di dalam. Oh, di Nyaman. Ya, masukin sama aja. Ya sama. Enak nih. Adem. Adem nih. Iya. Bapaknya baik. Allah Akbar. Warlock. Oke, kita jadi udah sampai di pasir. Ini pantai apa? Pantai Palangpang. Palangpang. Ini dengan Pak siapa? Pak Budi. Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi, kita mau ke Pasir Putih. Pasir Putih. Dari Pasir Putih kita yang pertama kita mau snorkeling dulu. Ya. Snorkeling, terus kita mau ngelihat Pulau Kunti itu nggak sih, bisa nggak? Ya bisa. Jadi ngelewatin Pulau Kunti Ya, dulu, Lewatan Pulau Kunti. habis itu baru snorkeling. Terus habis itu baru Ke Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih. Itu Jadi mainnya sepuasnya di sana. oke. Terus nanti satu orangnya nanti berapa tuh? 100.000 ya? Iya. Tadi ya. Itu udah termasuk jalan lewatin Pantai Kunti, Pasir Putih. terus ke Pulau Kunti. Pulau Kunti sama snorkeling. Jadi kalau saya nanti snorkeling berempat aja berarti 400 gitu ya. Kalau ibu ikut kapal berarti yang 40.000 itu. Iya. Berarti gitu ya berarti ya? Iya. Oh, berarti terjangkau ya, satu orang tuh 100.000. Kurang lebih akan sama ya, semua tarifnya segitu kan ya Kang ya? Tuh, tarifnya sama semua, nggak ada yang digetok di sini. Jadi untuk snorkeling, paketan snorkeling itu satu orang yang nanti ya Pak Budi saya kasih kontaknya di sini. Pak Budi boleh saya kasih kontaknya di sini ya? Iya, boleh. Ya. Nanti kalau mau ke sini bisa kontak Pak Budi langsung untuk snorkeling. Dia pantainya ke arah sana ya. Pantai Palangpang. Ini jadi kita parkirnya di situ guys.
pinggir jalan langsung. Terus ini kita ngikutin Pak Budi. Nah, sana. Oh iya, tadi infonya Pak Budi, jadi nggak bisa parkir langsung di pinggir pantai dan nggak ada yang pedagangnya, nggak ada yang langsung di pinggir pantai karena emang diatur begitulah sama Pemda gitu supaya rapi semuanya. Nama perahunya Adela Putri 501. Adela Putri 01. Adela Putri 01 nanti kita perahunya, jadi biar nggak ketuker. Nanti kita telepon Pak Budinya kalau udah selesai main, selesai di Pasir Putih. Itu udah lepas sendal. Ini kapal kita guys, Adela Putri 01 yang akan bawa kita ke pantai Pasir Putih. Terus kita berangkat lagi ke snorkeling. Oke, ini kita tetap pakai safety. Ini pakai safety. Tuh, ini pakai safety. Tetap pakai safety ya. Jadi juga pakai safety, tetap pakai safety. Oke, kita jalan guys. Sana ada curug. Kelihatan nggak ada? Itu ada curug tuh. Ada curug. Seru nggak ya? Belum snorkeling kita ya. Jadi pantai Pasir Putih ini masih satu pulau sebetulnya, bukan pantai tersendiri. Ini kalau nggak mau pakai Kita ngelewatin pulau tuh, Pulau Saudara Kunti. Oh iya, kita jam 11.45 nih, matahari lagi top-topnya. Jadi dipastikan kalau mau main air, sarapan dulu, makan siang kayak Bintang nih. Terakhir snorkeling di Bali ya, di Lovina Bintang tepar karena mual karena belum makan. Jadi sekarang makan dulu dia, makan nasi kuning. Saranin kita juga harus bawa bekal. Buncin bawa bekal juga. Ini baju bersih. Terus kita bawa bekal makanan buat ngemil, makan ketika nanti juga kasih makan ikan juga bisa. Oh ya, ini Pulau Kunti. Nih, jadi Nah, ini disebut Pulau Kunti atau Gua Kunti. Kenapa disebut Pulau Kunti? Jadi kalau ada airnya besar sama angin kencang masuk ke dalam ada suaranya. Jadi ini bebatuan tertua. Iya. berapa juta tahun ini? Bebatuan tertua di Pulau Jawa yang usianya 65 juta tahun. Jadi dia berkumpul di sini. Jadi disebut bebatuan tertua itu dia itu sebelum terbentuknya Pulau Jawa ini udah ada. Jadi disebut Pulau Kunti itu dia ada gua kayak gua gitu. Nih, jadi gua kalau ini. ombak, angin sama air naik dia masuk ke dalam kayak bunyi suara. Oke, jadi disebutnya Pulau Kunti karena ada gua ini. Karena kalau di gua ini kena angin gitu akan bersuara gitu guys. Jadi akan menimbulkan suara. Tuh kalau mau bisa ngelihat lagi lebih jelas tuh. Bisa lihat Bebatuannya. lihat bebatuan langsung. Oh, bisa ya ngelihat ke sana ya, jalan ke sana ya? Bisa. Tuh, sama orang-orang itu nanti. Tapi kita dari Pasir Putih ya? Iya, dari Pasir Putihnya langsung ke sini. Ya, tapi kita kan mau jemput orang dulu di Pasir Putih kan? Iya, buat Ya. kita kan mau snorkeling. Snorkeling ya, Iya. betul. Jadi biar gabungan aja snorkeling Iya. ke orang biar rame. Oke, siap. Kita Pasir Putih dulu guys, jemput orang buat snorkeling. Oke, guys, kita mau snorkeling pas jam 12 siang, top light. Matahari pas panas-panasnya kita snorkeling.
paten. Kita mau menyoklatkan kulit. Program pencoklatan kulit. Biar bule pada minder. Pokoknya kita programnya mau bikin minder bule. Bule bikin minder sama kulit kita yang coklat. Turun aja sana nyebur, yur. Belakangnya dek. Belakangnya dek. Sini dek. Di sini belakang. Enggak itu naik turun lagi tuh nah. Wih, gila guys. Mantap guys. Bucin, nih modelnya bucin nih, nggak snorkeling, nggak turun. Pegangan deh, pegangan deh. Awas, pegangan. Back. Balik lagi, ya. Mau balik mana? Jadi harus juga seimbang di sana ya. Jadi airnya naik. Oh, berarti aku harus ke sini juga deh. Biar ya gitu. Oke, kakinya naikin lagi. Jadi kita mau ke Pantai Pasir Putih guys. Pantai Pasir Putih. Pantainya pasirnya putih sekali, bagus sekali. Kita sekarang lagi ada di Pantai Pasir Putih. Ini jam berapa ya? Jam 1 siang. Kita sampai di Pasir Putih. Jadi destinasinya itu kita tadi snorkeling, terus di drop di Pasir Putih. Di Pasir Putih ini kita bisa mau sampai puas gitu, kita bisa jalan ke arah sana tuh nanti apa namanya Pulau Kunti di sana tuh yang goa tadi tuh. Nah terus tadi sempat ada accident, EL nyangkut guys. EL nyangkut. Ya Dek Bumi. Jadi kita habis snorkeling ya Dek. Airnya sayangnya nggak terlalu jernih ya. Visibility-nya kurang. Keseruannya tapi boleh Lumayan lah dicoba lah ya. Lumayan boleh dicoba. Tapi kalau kemarin terakhir kita di mana di Lovina itu masih lebih asik di Lovina. Harganya sama di Lovina juga per orang 100.000. Di sini juga 100.000 sama. Worth it lah. Makan di sini makan Indomie nih, asik banget. Well, makan Indomie, Bu Bibi makan Indomie. Di situ ada toilet guys. Toiletnya airnya bersih. Airnya bukan air payau gitu, kayaknya airnya ngambil dari air
air pam. Di sini bisa jajan-jajan makanan, ada es degan, ada bakso juga, segala macam ada di pantai pasir putih ini. Ini Bumi lagi main-main pasir sepuasnya di sini sebelum kita nanti ke arah sana tuh. Kita mau nikmatin sunset di sana. Tapi kayaknya sunsetnya nggak terlalu bagus karena langitnya agak gelap. Ini anak-anak nih lagi main nih sunset, nungguin matahari tenggelam, main-main sementara kita sambil nunggu ikannya dibakar. Kita masih di pantai yang sama yang tadi ya. Dari sini kelihatan banget itu apa air terjunnya sana. Nih warung Jemi. Nanti kalau mau mampir ke Ciletuh, mampir di sini. Ini Mamang Jemi nih. Jadi ini paket 250.000. Ada ikannya 1,4 kilo. Udah kayak gini. Tambah. Ikan ikan kue. Segini banyaknya tempe tahu. Ada ikan kangkung. Ini kerupuk. Sekaligus minum. Mantap ya. Halo, selamat pagi. Jadi kemarin waktu kita habis dari snorkeling itu kita ada sedikit drama dengan penginapan sekitar. Jadi kita pesan itu di Panorama, kalau nggak salah, di Panorama, penginapan Panorama lewat Agoda. Ternyata kita datangin itu penginapannya nggak kerjasama dengan Agoda. Kita sempat teleponan, saya sempat telepon Agodanya, hampir sekitar 40 menit lah telepon Agodanya itu. Jadi ternyata ada pihak ketiga yang bikin ngelisting Villa Panorama. Ternyata Villa Panoramanya nggak kerjasama dengan Agoda. Lalu kita udah, daripada kecapean juga udah sore, kita go show aja, dapat di Villa Flamboyan. Villa Flamboyan itu pas di seberangnya Alfamart ya. Alfamartnya di jalan, masih di jalan Ciletus itu. Terus ini juga bagus. Jadi kalau saran kalau ke Ciletuh itu go show aja, karena banyak villa-villa dan ternyata murah banget. Ini kamarnya ada dua bed gitu ya, 2 bed yang besar. Jadi cukup untuk 4 orang atau 5 orang gitu. Terus ada AC-nya juga, kamar mandi dalam dan bersih di Flamboyan ini. Itu harganya 500.000. Terus yang kemarin di Panorama itu saya bayar di Agoda itu 750.000, tapi ternyata saya datangin di Panorama itu, dia itu cuman ngelisting harganya 300.000. Jadi harganya yang dia terima itu meskipun dari pihak ketiga itu cuman 300.000 gitu. Jadi saran sih gak perlu pakai Agoda atau pakai tiket.com atau aplikasi lainnya lah, langsung go show aja gitu. Karena villa-villa di daerah Ciletuh sini banyak yang nggak kerjasama sama Agoda atau tiket atau dan lain-lain itulah. Terus nggak ada water heater, tapi ya orang di pantai juga udah panas kok gitu. Masih dengan ditemani dengan Picanto. Oh iya, cerita sedikit tentang Picanto.
Kalau naik Kia Picanto ini kuat banget, bahkan tenaganya masih sisa meskipun matic, tapi maticnya kita kemarin pakai manual sih, jadi gigi 1 gigi 2 karena tanjakan-tanjakannya curam banget gitu, jadi gigi 1 gigi 2 gitu. Nggak tahu kalau mobil yang matic tapi punya awalan giginya cuma 2 itu nggak tahu gitu, apakah kuat gitu untuk tanjakan-tanjakan di mana, di kawasan Ciletuh gitu. Mungkin ada yang bisa share. Gigi 2 itu kayak Ayla ya, Ayla itu kalau nggak salah maticnya gigi 2 awalan pertamanya, nggak ada gigi 1. Saya nggak tahu itu kuat apa enggak gitu untuk ke arah Ciletuh sini. Tapi kalau kemarin pakai Kia Picanto ini kuat banget, jadi masih aman lah pakai Kia Picanto untuk ke daerah sini. Itu ada Brio juga. Pagi ini kita sarapan lagi di Mang Jemi, masih di tempat yang kemarin. Jadi kenapa kita milih Mang Jemi, karena lokasinya memang di pinggir di pinggir pantai langsung gitu. Mungkin nanti di Google Map itu Mang Jemi itu nggak ada. Nanti akan kita coba sematkan lokasi tepatnya gitu ya, tapi yang pasti dekat sama sini nih, dekat sama ada tulisannya tadi family apa gitu masuknya, family mart atau apa gitu. Terus ini anak-anak udah pada main di pantai lagi. Jadi sebelum kita nanti mau ke Curug ya. Oh ya, itu ada, kelihatan nggak ya? Di sini juga banyak orang camping gitu, pinggir pantai langsung. Wah, itu camping. Terus itu tendanya baru diangkutin. Karena kalau udah siang gini panas banget memang. Udah nggak asik banget buat camping. Tapi kalau malam memang bisa asik banget buat camping. Nah, ini kita main lagi di pantainya, menghitamkan badan yang sudah hitam. Ada salak anginnya harus 2. Oke, kita itu lanjut lagi perjalanan menuju pulang. Bogor. Ke Bogor dulu, paling beli oleh-oleh aja kali ya. Beli oleh-oleh aja, makan aja. Kita makan di Bogor. Habis itu Soto mie Bogor. Soto Bogor. Soto mie Bogor. perkiraan perjalanan sekitar 150 kilo lagi. Kenapa sih? Cuacanya hari ini cerah. Tadi ketemu komunitas motor mini dari Bogor. Jakarta. Ada Ada yang yang Jakarta. Jakarta, ada yang Depok, ada yang Bogor, ada yang Bekasi juga. Sampai sini Ciletuh, gila jauh banget. Mereka perjalanan 8 jam, 9 jam. Kita 4 jam aja udah lama ya. 3, sekian aja udah lama. Mereka 8 jam naik motor kecil. Semangat bang. Masih jauh. Kita udah ada di mau arah perjalanan pulang, lihat ada Curug bagus banget.
Jadi kita mau kulineran dulu di Bogor, tapi macet banget, cuman 3 kilo aja. Kita mau Surya Kencana 3 kilo itu dalam waktu 30 menit. Tapi nggak apa-apa, kita coba loh, karena pengen kulineran di Bogor gitu. Surya Kencana. Oh iya, sekarang kilometer udah sekitar 250-an ya. Dari awal isi bensin di Bekasi. Nah, Kita udah sampai ke lokasi Surya Kencana di kawasan kuliner. Tinggal cari parkirnya. Nanti kita jalan kaki guys untuk explore. Jam 2:30 kita udah sampai ke kawasan Surya Kencana Bogor, di kawasan kuliner. Tinggal kita cari parkirnya karena padat banget. 2:30 aja masih padat, gimana tadi jam makan siang ya? Nanti kita cari metodenya di sini tuh, kita cari parkir dimanapun, nanti kita jalan kaki, kita kulineran, terus nanti kita balik lagi ke mobil, terus baru jalan lagi gitu. Jadi nggak bisa kita mau ke lokasi nyari parkir di depan tempat makannya gitu, kayaknya hampir mustahil karena di sini padat banget begini. Nih ada kawasan parkir di Surya Kencana tuh, banyak banget, muatnya bisa banyak. Ini di sini muatnya bisa berapa banyak mobil? 100 ada? Lebih? Wih, lebih 150 bisa kali, 150-an mobil. 500. Nah, ini di 500 mobil, per mobilnya 20.000. Berarti kalau full, sekali full itu bisa sampai 10 juta. Itu baru satu mobil ya, hitungan satu mobil. Kalau satu space-nya diisi satu hari aja 10 space gitu. Berarti 10 juta kali 10, 100 juta tuh omsetnya si parkiran. Gila ya, omset parkiran doang aja 100 juta satu hari. Oke, Kita aja itu ditunggu. Jalan-jalan. Kita mau cari soto kuning. Soto kuning, terus mau cari apa tadi? Yang basreng apa? Cungkring ya. Mau cari cungkring. Es durian. Soto kuning di sini kayak kuliner wajibnya sih. Toge goreng juga banyak. Di sini banyak, ada kalau langganan kita setelah One Hotel itu, di situ ada soto kuning, ada toge goreng. Terus di situ juga sampingnya ada es krim durian, jadi one stop gitu. Nah ini kita langganan di soto kuning Pak Ridwan. cekeknya mana? Es cekeknya udah tuh, es teh, jadi es teh manis. Tuh rame. Ini padahal udah jam 3 guys, orang masih rame aja. Ini rame banget, masih rame aja tuh. Di sini ada soto kuning, ada toge goreng, itu es jeruk. Di sana ada, di sini ada talas, gemblong, sana es teh manisnya. Itu nasi goreng. Di sini kayak one stop gitu. Ini soto kuningnya yang daging. Olahraga pagi, jalan-jalan di Palembang. Pajajaran Kebun Raya. Sekarang mulai jam 9 sih, jam pagi lagi, hampir ke siang. Yuk, kita udah sampai Kebun Raya Bogor. Di sini Kebun Raya Bogor, masuknya kalau orang lewat sini 25.500 per orang.
kita muterin aja. Di hari ketiga kita menuju arah pulang. Kilometer udah 290 kilo. Sekarang sampai ke Cimanggis. Kita hari kedua, kemarin break dulu di Bogor. Halo, Mas. Oke, kita udah sampai ke rumah lagi. Total trip 326 kilo dengan full to full, metode full to full kita tadi isi 241, let's say 240.000 lah ya. 240.000 itu berarti 24 liter. Dengan 326 dibagi 24 liter itu average-nya adalah 13,5 km per liter. Kalau untuk Picanto itu boros. Tapi balik lagi, ini medannya itu ke mana? Ke Ciletuh itu tanjakannya ekstrim-ekstrim banget. Jadi kita hampir jarang pakai D. 1, 2, 3 RPM main di 5000, 6000, 12, 12, 12 gitu. RPM mainnya di 5000, 6000 gitu. Terus belum lagi tambah idle-nya banyak banget lagi. Kayak kemarin idle di pantai, idle jadi mobilnya posisi nyala menunggu karena panas kan. Terus belum lagi kemarin ada masalah dengan Agoda. Saya coba untuk cari-cari penginapan lagi. Sementara mencari penginapan itu idle-nya juga lama banget. Terus kendalanya apa? Kalau kendala nggak ada di Picanto itu untuk treknya ke Ciletuh masih powerful, masih kuat banget. Apalagi kalau Picanto mungkin yang manual ya, manual pasti akan lebih kuat lagi. Tapi kalau ini Matic, tapi Matic pun kan ada gigi 1, 2, 3. Jadi kemarin main gigi 1, 2, 3 gitu. Itu kuat banget, masih kita berlima dengan muatan itu masih kuat banget, masih oke lah. Tenaganya masih ada, masih sisa. Terus habis itu cuman kekurangannya karena mobil kecil ya, guncangannya. Jadi biasa kita pakai Livina, guncangannya itu lebih terasa gitu. Anak-anak mabok. Nah, mulai dari Cikidang tuh, rute kita mulai dari Bekasi, Bogor, Ciawi, Cikidang, terus habis itu masuk Pelabuhan Ratu, masuk ke Ciletuh gitu. Terus baliknya dengan rute yang sama, ditambah dengan Bogor, keliling Bogor, kota Bogor, terus balik ke Bekasi lagi. Itu mulai dari Cikidang, mulai dari masuk ke dari belokan Cibadak, dari Cibadak masuk ke Cikidang itu mulai belok-belok, nggak ada habisnya, cuman sedikit trek bonus yang nggak belok-belok itu di Pelabuhan Ratunya, Pelabuhan Ratu yang ibu kotanya, di kotanya Pelabuhan Ratunya. Habis itu masuk ke arah Ciletuh juga mulai belok-belok lagi, jadi pada mabok. Jadi kalau pesan, mungkin kalau yang mau ke Ciletuh baiknya berangkat pagi hari banget. Jadi jam 5 pagi itu udah harus berangkat. Itu harusnya nggak kena macet di Cibadak. Kalau udah kena macet di Cibadak kayak kita kemarin itu kebuangnya 1 jam sendiri di situ. Jadi nggak worth it banget lah. Harusnya kita 4 jam nyampe, jadi 5 jaman gitu. Itu aja sih. Terus persiapkan ya, kalau emang mabok mungkin anak-anak dibawain Antimo. Jadi minum Antimo dulu gitu supaya pada tidur gitu. Terus rutenya juga asik banget, dipastikan kendaraannya itu prima. Itu aja. Sampai jumpa di road trip selanjutnya. Kita mungkin road trip selanjutnya kita bawa Livina lagi.